Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22662 untuk menyewa mobil di Autonet Rent-Car. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Vultus. Ketika lo pertama kali lihat motor ini, pasti orang-orang bilang tuh, motor Batman, motor Batman. Padahal motor Batman tuh jauh banget, nggak kayak gini, tapi kayak gini. Nah, Honda merancang sebuah motor yang terasa seperti big bike, terasa seperti moge Harley Davidson, Victory, atau mungkin ya let's say Indian. Tapi karena ini motornya matic, pasti orang-orang kalau misalnya dibikin bentuknya kayak Harley Davidson gitu ya, pasti orang bilang cupu. Ya nggak sih? Makanya dia bikin motor yang beda, bentuknya dibikin sefuturistik mungkin. Futuristik. Jadi modern. Sampai akhirnya kalau misalnya kita jalan, itu pasti orang bilang, ini motor Batman ya? Padahal motor Batman tuh kayak gini, jauh banget sama ini. Dan sedihnya, motor ini sebetulnya dipakai sama Kamen Rider Chaser, sama Kamen Rider Match. Tapi orang-orang tetap bilang ini motor Batman, bukan Kamen Rider. Jadi, ya itulah. Emang banyak yang suka Batman, dan menurut gua kalau misalnya naik motor ini terus kita bawa kemana gitu ya, orang pasti ngeliatnya wow, ini bener-bener sama kayak naik Harley Davidson, ini bener-bener jadi pusat perhatian di mana-mana. Dan juga kenapa motor ini gue bilang mirip sekali dengan Harley Davidson, coba kita dengar suaranya. Suaranya itu mirip kayak Harley Davidson, tapi lebih kecil. Terus kalau misalnya kita geber-geber di RPM rendah, itu suara blurb-nya itu kayak V-twin-nya Harley Davidson. Padahal ini bukan. Tapi kalau misalnya udah 3.000-4.000 ke atas, kita gas terus, itu suara Harley-nya udah hilang. Nah, kalau misalnya kalian pikir motor ini bodinya dibuat dari besi, salah. Ini motornya full plastik. Ini plastik semua. Jadi sebetulnya nggak bisa disandingin sama Harley Davidson. Apalagi kalau kita lihat mesinnya emang ketutup. Tapi ini mesinnya cuma 750 cc. Harley Davidson 1700, jadi kurang 1000 kurang lebihnya. Meskipun suaranya mirip-mirip, walaupun nggak segede Harley Davidson. Dan juga ketika gue naik motor ini rasanya benar-benar mirip kayak Harley Davidson. Mulai dari tempat duduknya, cara beloknya yang udah miring tapi beloknya terbatas, dan juga remnya masih sama selin kamisnya sama Harley Davidson. Cuma ini lebih enak dan juga lebih mudah dikendarainnya. Terus kalau kalian adalah seorang purist, dalam artian motor tuh harus ya seperti Harley Davidson gitulah, maka motor ini pasti bukan untuk kalian. Kenapa? Karena memang selain cc-nya yang kecil dan ini matic, dia juga punya kembaran yaitu namanya Honda Integra, tapi bukan Type R. Nah, itu baru big skuter beneran. Nah, basisnya sama seperti ini. Tapi rasanya pastinya beda jauh. Kalau dilihat dari belakang, motor ini benar-benar futuristik, modern, kayak motor dari tahun 2100 gitu ya. Ini LED, nyalanya warna merah, dan ininya bannya ini lebar banget karena ini bannya lebarnya 200. Jadi lihat deh, hampir kayak ban mobil. Terus dia juga pakai knalpot dari R9 Racing, terus ada rem cakram dari Nissin, dan sebelahnya dia masih pakai model rantai. Meskipun dia matic, dia bukan pakai CVT, dia pakai dual clutch transmission. Jadi kalau misalnya kalian lihat VW Golf, itu maticnya sama kayak ini. Terus juga motor ini punya kursi belakang yang bisa dijadiin sandaran dan juga bisa dijadiin kursi. Tapi sayangnya nggak ada bagasi di bagian belakang sini. Jadi kalau misalnya mau naruh helm, kalian nggak bisa. Dan juga posisi duduk ya, ini benar-benar sangat rendah, hanya 680 mm kalau nggak salah. Dan posisi duduknya lihat deh, ini benar-benar kayak naik Harley gitu ya, panjang gitu, motor cruiser. Stangnya juga baplang, jadi panjang banget. Dan kalau udah naik ini, pas di jalan lurus-lurusan, itu enak banget. Ditambah, kalau misalnya naik Harley mungkin
panas, ini nggak ada panasnya sama sekali. Jadi kena macet pun juga masih enak. Terus motor ini juga punya hal yang unik. Contohnya dia punya parking brake di sini. Jadi kalau misalnya kita berhenti di tanjakan atau turunan, kita harus pakai parking brake, rem tangan. Terus selain rem tangan, gini, ini motor Matic. Jadi tentunya berbeda dengan motor Harley Davidson atau motor laki lain yang kopling lah. Jadi ketika kita nyalakan motor ini seperti ini, kita starter. Nah, kita masih bisa ngegas nih ya, karena ini lagi posisi netral. Gimana cara masukin giginya? Nggak ada kopling, nggak ada switch buat ganti 1, 2, 3 di sebelah kaki kiri, remnya sebelah kanan. Jadi kita masukin ini ke D. Terus ada juga mode S, Sport. Ini basically udah engage clutch-nya, jadi udah bisa maju. Terus kita juga bisa pakai mode manual. Ada AT, MT switch-nya di sini. Nah, gimana cara naikin dan turunin giginya? Naikin dan turunin giginya ada switch di sebelah kiri, tangan kiri. Ini untuk plus dan ini yang untuk minus. Jadi ini bisa dijadikan manual tanpa kopling dan juga bisa menjadikan Matic seutuhnya meskipun nggak pakai CVT. Kalau misalnya kalian pikir skuter harus punya tempat penyimpanan yang besar, ini tidak ada penyimpanan sama sekali kecuali di bagian sini. Jadi di sini ada 2 buah lokasi tempat penyimpanan yang dibukanya harus pakai kunci di sini. Jadi buka, baru bisa kita pencet di sini. Ini ada tempat untuk mengecas smartphone. Di sini ada lubang buat charging, power outlet. Di sebelah sini tidak ada power outlet. Tapi di sini ada karet, jadi kalau misalnya mau bawa barang gitu, dia bisa tertahan nggak goyang-goyang. Dan di sini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Tada! Terus kalau tadi lampu belakangnya LED, lampu depannya juga full LED seperti ini. Dan dia LED-nya bukan projection ya, jadi dia kayak vario gitu, dipantulin ke reflektornya, nyala. Dan kalau misalnya motor ini nyala, udah switch ignition on, walaupun belum di starter mesinnya, dia pasti lampu seinnya nyala. Kenapa kayak gini? Soalnya motor kan lebar banget. Jadi kalau di jalan orang bisa tahu, oh ini motor besar, lebar. Makanya ada seinnya di sini buat pertanda bahwa ini motornya panjangnya sampai segini. Dan emang ini spionnya lebar banget sih. Mengendarai Honda Vultus itu rasanya kayak mirip-mirip Harley Davidson wannabe gitu ya. Mulai dari riding positionnya, caranya belok, karakter mesinnya, sampai remnya yang Senin Kamis, itu masih ada di Honda Vultus. Cuman motor ini terasa lebih gampang, terutama kalau kita belok dan mesinnya sama sekali nggak ada panas-panasnya. Kalau Harley Davidson kan panas banget tuh mesinnya. Mesinnya punya konfigurasi 270 derajat dari pistonnya, makanya si Vultus ini dia suara tuh meledak-ledak. Ditambah RPM-nya cuma sampai 6000 doang, jadi bener-bener kayak Harley Davidson. Apalagi motor ini sudah ganti knalpot, makanya suaranya tuh kayaknya pengen digas mulu. Kalau digas spontan gitu ya, rasanya tuh kayak Harley Davidson suaranya. Tapi ketika udah idle di 4000-5000 rpm, itu rasa Harley-Harley-nya langsung hilang. Soal mesin sih, motor ini bukan untuk kebut-kebutan. Tapi, kalau kita lihat teknologinya, dia adalah motor yang punya teknologi dual clutch transmission automatic. Jadi nggak pakai CVT. Dimana kita bisa ubah ke mode manual, jadi rasanya kayak bawa mobil. Transmisinya jujur aja enak, karena kita nggak perlu injek kopling dan dipakai macet-macetan jadi nggak pegel. Yup, ini adalah kayak pengen beli Harley, tapi yang bisa digunakan sehari-hari buat ke kantor. Ini adalah motor yang sangat tepat sekali. Tapi transmisinya ini ternyata nggak begitu pintar. Soalnya kalau kita pakai pelan, dia kayak naik turun gigi sendiri. Dan juga kalau misalnya kita pakai agak kenceng, dia ganti giginya juga kadang-kadang suka aneh.
bahkan kadang-kadang kasar. Jadi kalau misalnya kita mau pakai motor ini, lebih baik langsung pindah ke mode manual saja, biar giginya lebih halus dan lebih sesuai dengan keinginan kita. Karena kita bilang tadi motor ini mirip-mirip Harley, beloknya ya jadi seperti itulah. Kita miringnya udah banyak, tapi beloknya masih dikit. Udah gitu remnya juga seperti itu, tapi ini masih lebih enak sih remnya dibandingkan dengan Harley. Ditambah dia sudah pakai ABS. Tapi sayangnya, motor ini belum pakai keyless entry dan juga stability control atau traction control. Meskipun udah ABS sih, gue suka naik motor ini. Kenapa? Rasanya kayak mau naik Harley Davidson, arogan, tampangnya keren, tapi kalau dipakai itu nggak bikin pegal dan capek. Enak lah pokoknya. Oh, jadi kita udah jalan-jalan. Jadi kesimpulannya, Honda Vultus adalah motor. Jadi kalau misalnya kalian pengen motor yang mirip-mirip Harley, rasa-rasa bawanya, terus eye-catching di jalan sama kayak Harley, tapi ini mungkin lebih eye-catching lagi, maka ini adalah motor yang tepat. Tapi kalau misalnya kalian adalah purist, yang motor itu harus beauty is pain, terus harus besi gitu ya, maka ini adalah motor yang bukan untuk kalian. Tapi menurut gua motor ini adalah motor yang oke lah. Jadi kalau misalnya kalian ingin terlihat arogan tapi masih pengen terlihat manis dan manja, manis manja arogan, ini adalah motor yang oke banget. Oke, sampai itu aja review dari Autonat Max. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga kalau misalnya ada yang pengen dikomentari, komen ya. Sampai jumpa di review berikutnya. Sampai jumpa.